Dunia sedang bergerak pelan tapi pasti menuju perubahan besar. Dan kali ini pergeseran itu tidak datang dari negara barat. Ia datang dari meja perundingan BRICS ketika Amerika Serikat menuduh BRICS melakukan serangan terhadap dolar. Dunia justru melihat sesuatu yang berbeda. Ini bukan perang mata uang. Ini adalah tanda bahwa negara berkembang mulai lelah hidup dalam satu sistem yang aturannya ditulis oleh segelintir kekuatan lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan nada keras menuding BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi dolar AS, bahkan ancaman tarif impor hingga 10% dilontarkan sebagai bentuk tekanan. Pesannya jelas, dolar tidak boleh diganggu. Tetapi di balik retorika itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Selama puluhan tahun, dolar menjadi alat transaksi global sekaligus alat pengaruh politik. Ketika sanksi ekonomi diberlakukan, ketika perang dagang terjadi, negara berkembang hampir selalu menjadi pihak yang paling terdampak. BRICS menolak tudingan itu. Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin, berbicara lugas dan dingin. Ia menegaskan bahwa BRICS tidak pernah dibentuk untuk melawan Amerika Serikat atau menghancurkan dolar. Tujuan mereka jauh lebih sederhana, namun sensitif bagi kekuatan lama. Memperkuat posisi ekonomi negara berkembang agar tidak selalu berada di posisi rentan. Transaksi mata uang lokal, kerjasama perdagangan yang lebih fleksibel, dan penguatan lembaga keuangan alternatif bukanlah deklarasi perang. Itu adalah upaya bertahan hidup dalam sistem global yang sering tidak adil. Sindiran halusnya terasa di sini. Selama negara berkembang patuh, tidak ada masalah. Selama mereka mengikuti aturan IMF, Bank Dunia, dan sistem dolar, semuanya disebut stabil. Tetapi begitu mereka mulai mencari jalan sendiri, langsung dilabeli ancaman, seolah kedaulatan ekonomi hanya hak negara tertentu, sementara yang lain cukup jadi pasar dan penyedia bahan mentah. BRICS kini bukan lagi forum diskusi simbolik, dengan populasi hampir setengah penduduk dunia dan kontribusi ekonomi yang terus meningkat. BRICS adalah representasi dunia multipolar yang tak bisa dihindari. China membawa kekuatan manufaktur dan teknologi. India menjadi mesin pertumbuhan baru, Rusia menantang dominasi energi barat, Brasil dan Afrika Selatan memperkuat posisi Global South, dan Indonesia kini berada di dalam lingkaran itu. Masuknya Indonesia ke BRICS bukan sekadar kebanggaan diplomatik, ini adalah keputusan strategis dengan konsekuensi nyata. Indonesia selama ini sangat bergantung pada dolar dalam perdagangan internasional. Setiap gejolak suku bunga Amerika, setiap konflik geopolitik yang melibatkan Barat, selalu berdampak langsung pada nilai rupiah. Harga impor naik, biaya utang meningkat, dan tekanan fiskal membesar. Melalui BRICS, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi risiko itu. Transaksi bilateral dengan mata uang lokal bukan berarti anti dolar, tetapi anti ketergantungan berlebihan. Ini membuka ruang negosiasi yang lebih adil. Indonesia tidak lagi selalu berada di posisi menunggu keputusan Bank Sentral Amerika untuk menentukan stabilitas ekonominya sendiri. Namun disinilah bagian yang harus disampaikan dengan jujur. Bergabung dengan BRICS bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Ini bukan solusi instan. Indonesia tetap harus menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Investasi, ekspor, dan teknologi dari Barat masih sangat penting. Tantangannya adalah keseimbangan. Indonesia tidak boleh terjebak dalam dikotomi palsu antara pro-Barat atau anti-Barat. BRICS seharusnya dibaca sebagai alat, bukan ideologi. Alat untuk memperluas pilihan, bukan mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru. Jika Indonesia hanya berpindah dari ketergantungan dolar ke ketergantungan kekuatan lain, maka esensi kedaulatan ekonomi justru hilang. Drama global ini pada akhirnya bukan soal siapa melawan siapa, tetapi siapa yang menulis aturan. Ketika Trump menyebut BRICS menyerang dolar, yang sebenarnya sedang diserang adalah status quo. Dunia yang dulu bisa diatur dari satu pusat kekuasaan kini mulai retak. Negara berkembang tidak lagi mau hanya menjadi penonton yang menanggung dampak. Bagi Indonesia, pesan terpenting dari semua ini sederhana tapi krusial. Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak menunggu kesiapan siapapun. Indonesia harus cerdas membaca arah angin, berani memanfaatkan peluang, namun tetap rasional menjaga stabilitas. BRICS memberi ruang manuver yang lebih luas, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah dan kebijakan domestik. Jika dikelola dengan hati-hati,
BRICS bisa menjadi tameng saat krisis global datang. Jika disikapi gegabah, ia bisa menjadi sumber tekanan baru. Disinilah ujian sesungguhnya, bukan pada siapa yang paling keras bicara soal kedaulatan, tetapi siapa yang paling tenang dan cerdas mengelolanya. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar dolar atau BRICS, melainkan masa depan ekonomi Indonesia di tengah dunia yang tidak lagi tunggal, tidak lagi sepihak, dan tidak lagi bisa dikendalikan oleh satu kekuatan saja.